Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, apa kabarnya saudara? Luar biasa puji nama Tuhan, kita semua ada di sini karena anugerahnya. Dan di hari yang istimewa ini, selain kita beribadah bersama, kita juga bersyukur atas 80 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan bila kemerdekaan ini bukan hanya hasil perjuangan para pahlawan, tetapi juga bukti pernyataan Tuhan atas negeri kita. Mari kita rayakan dengan sukacita, sebab di dalam Kristus pun kita menerima kemerdekaan sejati. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh hikmat dan semangat.
berkata, jika kita mau mengakui dosa kita, maka kita adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan-Nya. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu Tuhan, menghadap hadirat-Mu dengan hati yang rendah. Kami mau mengaku bahwa kami seringkali belum hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami lebih mengutamakan diri kami, kurang setia dalam beribadah dan lalai dalam mengambil keputusan yang baik, bahkan tidak jarang melupakan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kesalahan kami, ampunilah kami ya Tuhan, sucikanlah kami dari segala dosa dan kesalahan kami dengan darah Yesus Kristus, agar kami sungguh merdeka dari dosa dan hidup sebagai anak-anak yang setia Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati rangkaian ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama saja yang dimuliakan Tuhan, dan kami menaikkan diri dalam kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita bersyukur karena di dalam Kristus kita sudah dimerdekakan dari dosa dan hidup dalam kemenangan. Kalau kita tadi mengaku dosa, sekarang kita percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Amin, saudara. Amin. Sebagai tanda sukacita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa bersama memegangkan suara kita dengan mengatakan merdeka. Nanti jemaat boleh sambil saling berbalasan. Mari saya mulai, katakan merdeka. Merdeka. Sekali lagi dengan semangat, merdeka. Merdeka. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kembali kepada Tuhan dengan sukacita. Mari kita sorakan suara kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian dari utara ke selatan. Mari kita
semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian doa kami sebagai ungkapan kerinduan kita membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Syukur setia, rencanamu
Terpujilah Engkau ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang telah memberikan kepada kami kemerdekaan melalui pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh merdeka dari dosa. Kami selamat dari hukuman kekal. Oleh karena salib-Mu, kami dibebaskan dari maut. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, pada saat pagi hari ini, di tanggal 17 Agustus ini, kami menghayati bagaimana Indonesia merdeka. 80 tahun sudah Tuhan memelihara Indonesia. Kami bersyukur kepada jasa-jasa para pahlawan yang boleh memenangkan buat Indonesia merdeka. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan juga, Indonesia boleh ada hingga saat ini. Maka kami mendoakan Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kemerdekaan yang Kau berikan ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau berkati pemberitaan firman-Mu, Kau urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami dapat melakukan dalam hidup kami. Roh Kudus memampukan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang memerdekakan kami, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudari dikasih dari Tuhan, Shalom. Selamat pagi, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari yang spesial Bapak Ibu Saudara, yaitu hari ulang tahun negara kita tercinta Indonesia yang ke-80 tahun. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memelihara Indonesia, negeri di mana kita tinggal boleh diberkati Tuhan. Ini yang semalam tirakatan siapa ya? Hampir semua kayaknya ya. Ya kelihatan nih kayaknya ngantuk-ngantuk nih. Dan semalam tirakatan sampai malam, dan ketambah cuacanya dingin ya. Jadi tambah ngantuk. Biar nggak ngantuk, saya mengajak Bapak Ibu Saudara menyanyikan lagu 17 Agustus tahun 45. Siap ya? Ya, kita nyanyi. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi kita nyanyikan dengan semangat. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, beri tepuk tangan buat kita semua.
dan untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita hari ini sungguh sangat bersyukur karena negara kita itu sudah merdeka. Maka kita akan membuka Alkitab kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka dari Galatia 5 ayat 13. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan di hari ulang tahun Indonesia ini, ya, dengan judul Merdeka lalu apa? Gitu. Bapak Ibu Saudara, apa itu merdeka? Ada yang memberikan definisi, Bapak Ibu Saudara? Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, merdeka itu apa? Ada yang mau memberikan definisi? Bebas dari jajahan, ya betul. Negara kita dulu dijajah oleh siapa? Negara mana? Belanda dan Jepang, ya sudah merdeka. Lalu ada lagi yang memberikan pengertian merdeka itu apa menurut Bapak Ibu Saudara? Terbebas dari cicilan, salah satunya, benar ya? Iya. Ya, Bapak Ibu Saudara, menurut KBBI, bebas itu merdeka itu bebas, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Orang yang merdeka itu leluasa. Diibaratkan dengan burung yang ada di dalam sangkar, yaitu belum merdeka itu. Ada di sini yang melihara burung. Burung yang di dalam sangkar itu belum merdeka karena tidak leluasa terbang kemanapun. Nah, kira-kira seperti itu. Orang merdeka adalah orang yang bebas, tidak terikat oleh apapun, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Negara kita dulu dikontrol, dikuasai oleh negara yang menjajah, Belanda, Jepang. Kita tidak bisa independen, menentukan keputusan sendiri nggak bisa. Maka ketika kita menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 kita resmi merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara mengenai kemerdekaan atau kebebasan itu, maka apakah penting hak kemerdekaan? Kita semua punya hak kemerdekaan, Bapak Ibu Saudara. Hak kebebasan ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya, kita sebagai rakyat Indonesia itu memiliki kebebasan beragama dan beribadah, kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul. Ya, sedikit belajar PKN ya Bapak Ibu Saudara ya, mengingat lagi. Lalu kebebasan mengeluarkan pikiran, kebebasan memilih pekerjaan dan hidup layak, kebebasan memperoleh pendidikan, kebebasan mengembangkan diri dan budaya, kebebasan mendapat perlindungan dan rasa aman, kebebasan dari diskriminasi dan kekerasan, kebebasan ikut serta dalam pemerintahan. Nah, ini hak-hak kita Bapak Ibu Saudara sebagai rakyat Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengejar lebih jauh berbicara soal kemerdekaan itu, apakah ini sudah 100% dilakukan, diterapkan di Indonesia? Ya, kalau mau jujur, belum Bapak Ibu Saudara. Contohnya apa kemarin yang lagi rame? Kita melihat kemarin yang lagi rame, Bapak Ibu Saudara, yang di Pati itu tahu? Tahu ya? Bagaimana pajak bumi bangunan naik jadi 250% demo kemarin. Tetapi yang ingin saya soroti adalah bagaimana warga itu menolak, tetapi bupatinya berkata 50.000 orang pun saya tidak gentar gitu katanya ya.
Saya tidak akan mengubah keputusan, tapi akhirnya berjalannya waktu juga akhirnya batal keputusannya. Nah, ini juga salah satu yang ingin saya soroti, bagaimana kebebasan berpendapat, mengutarakan pendapat daripada warga itu ditekan, jadi tidak bisa mengeluarkan kebebasan pendapatnya gitu loh. Terlihat arogan gitu loh. Maka contoh yang pertama itu di bidang politik seperti itu kemarin yang ramai itu. Lalu dalam bidang ekspresi, mungkin di sini ada yang kemarin tahu ya bendera One Piece, ya tahu ya? Iya, itu kan tokoh aneh sebenarnya gitu loh. Bagaimana dalam cerita film ini, itu film anak-anak dulu, bagaimana di dalam film ini menceritakan sebuah negara yang sistemnya korup. Nah, anak gerombolan pemuda ini ingin menumpas dan ingin membuat negara mereka itu makmur, benar lah intinya gitu. Nah, dipakai juga oleh orang-orang yang mungkin menganggap sistem pemerintahan saat ini mungkin korup dan sebagainya. Tapi ranah kita bukan ke sana. Ini bukan ranah kita. Itu ranah pemerintah. Tugas kita hanya mendoakan supaya Indonesia semakin aman, damai, sejahtera bagi rakyatnya. Amin. Amin. Lalu juga bidang agama ya masih banyak diskriminasi. Kebebasan beribadah ditentang, masih ibadah susah gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan lari ke sana lah, itu ranah pemerintah. Tugas kita mendoakan nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara itu memikirkan bagaimana kemerdekaan itu dibagi menjadi dua. Saya mengutip dari seorang tokoh politik, ya di salah satu pelajaran saya dulu waktu kuliah di sosial politik, ya Mumet ini. Isaiah Berlin itu filsuf politik Inggris yang mengajarkan pentingnya kebebasan sekaligus membedakan antara bebas dari dan bebas untuk freedom from dan freedom to. Simpelnya kayak gini. Orang ini membedakan antara kebebasan negatif atau negatif liberty, itu maksudnya bebas dari campur tangan orang lain atau negara. Lalu kebebasan positif itu orang ini menekankan bebas untuk menentukan nasibnya sendiri, menguasai diri dan membuat pilihan yang bermakna. Contohnya, kalau negatif, kemerdekaan negatif itu bisa bicara tanpa dibungkam, bebas pajak, bebas dari pajak berlebihan, warga tidak ditindas secara ekonomi. Jadi bukan berbicara baik buruk, bukan. Jadi lebih ke masing-masing kebebasan ini ada penjelasannya, Bapak Ibu. Bagaimana tadi yang negatif, kebebasan negatif itu ingin berkata, orang ini Isaiah Berlin ini berkata bahwa bisa bicara tanpa dibungkam, bebas gitulah. Nah, yang satunya positif liberty, bebas untuk, ya itu contohnya bebas untuk sekolah misalnya, karena memang ada akses pendidikan. Bebas untuk beribadah karena ada jaminan tempat yang ibadah yang aman. Nah, maka kita tidak akan lari ke sana lagi karena ruwet, bingungi. Kita ambil yang simpelnya saja. Maka saya merangkum itu dan memfokuskan bagaimana kita itu harus merdeka untuk freedom to. Seperti anak panah ini, bagaimana kita fokus ke sana. Kita sudah merdeka kan Bapak Ibu Saudara, betul? Negara kita sudah merdeka. Lalu pertanyaannya, apa selanjutnya? Kira-kira apa? Setelah negara kita merdeka, kita mau apa? Mengisi kemerdekaan. Betul Bapak Ibu? Mengisi kemerdekaan dengan apa? Contohnya gotong royong, ya contohnya menghormati jasa para pahlawan, saling membantu sesama, memajukan negara. Contohnya seperti itu, mengisi kemerdekaan. Nah, di dalam konteks keimanan juga
kita itu sudah merdeka dari apa? Dari dosa, dari maut, oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sudah merdeka dari dosa. Pertanyaannya, setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita mau apa? Setelah Tuhan di dalam rangkaian kasih Tuhan, setelah Tuhan melimpahkan kasih-Nya, memberikan kita kemerdekaan, lalu kita mau apa? Itu yang kita fokus saat ini ya. Sampai sini paham Bapak Ibu Saudara? Paham atau malah ngantuk? Atau malah bingung? Ya, kita bicara yang simpel saja ya. Nah, orang Kristen sudah merdeka. Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 1-2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Setelah dibebaskan, setelah kita merdeka di dalam Kristus, pertanyaannya kita mau mengisi dengan apa? Mengisi kemerdekaan itu, kemerdekaan dari Tuhan Yesus itu dengan apa? Dengan mengisi dengan kebaikankah? Atau mengisi dengan mungkin hal yang semau gue, sakarep-karepku, sebombongku, kesewenang-wenangan kepada orang-orang yang kecil mungkin, atau justru malah kita ngawur dalam mengisi kemerdekaan yang telah Kristus berikan di dalam setiap kita. Nah, maka ayat kita hari ini, bacaan kita dari dalam Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Sudah merdeka dari dosa. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu, apa Bapak Ibu, sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Sudah merdeka, tetapi jangan pergunakan kemerdekaan itu, jangan mengisi kemerdekaan itu dari Kristus itu untuk dosa. Nah, ini yang jadi peringatan dan pengingat bagi setiap kita. Inilah panggilan kita orang Kristen, anak Tuhan. Freedom to, merdeka untuk, bebas untuk. Jadi latar belakang penulisan surat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, Paulus ini memang kalau kita lihat di Galatia ini dia lagi marah, tapi dia tidak langsung marah-marah gitu. Dia marah dengan cara yang konstruktif, membangun, dengan menegur jemaat, karena jemaat Galatia saat itu tidak menggunakan kemerdekaan dalam Kristus itu dengan baik, malah terpengaruh ajaran hukum-hukum Yudaisme yang harus pakai ritual segala macam gitu. Maka hari ini kita belajar Bapak Ibu, merdeka untuk, ya, untuk apa ya? Kita tanyakan dalam setiap kita. Kita tidak bisa merdeka Bapak Ibu Saudara. Kita harus sadari, kita tidak bisa merdeka dari segala godaan, karena godaan akan selalu ada. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Sesungguhnya kita tidak akan pernah merdeka dari segala godaan, karena godaan itu akan selalu ada. Ketika kita berusaha untuk, aku ingin menjadi orang yang tidak mudah marah, tetapi akan ada saja hal-hal atau orang yang membuat kita marah. Orang bakal bisa kita itu terbebas dari godaan kemarahan. Tetapi kita kan di dalam Kristus, di dalam kasih-Nya, kemerdekaan yang telah Tuhan Yesus berikan, kita juga dimampukan untuk memilih merdeka untuk tidak marah. Ketika ada orang yang membuat kita marah, kita diberikan kebebasan, kemerdekaan. Aku mau merdeka, aku nggak mau kepancing, aku nggak mau ikut juga marah ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Maksud saya dari tadi ngomong dari A sampai Z, intinya kayak gitu. Setelah kita diberikan kebebasan, kemerdekaan dari Kristus, dalam kasih Kristus, maka apa yang kita lakukan? Contohnya ada orang yang
membuat kita marah, membuat kita sebel, apakah kita akan mau ikutan marah atau justru kita merdeka tidak mau marah? Maka panggilan orang Kristen itu adalah harus merdeka, memilih hal yang baik, hal yang positif, hal yang konstruktif, membangun. Kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Contohnya seperti itu tadi. Di dalam Kristus kita memiliki kebebasan untuk memilih yang terbaik, hidup dalam kasih, sebab Tuhan sudah memerdekakan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita itu orang Kristen itu orang yang merdeka nggak sih Bapak Ibu Saudara? Betul nggak? Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu orang yang merdeka nggak? Dipelihara Tuhan, dijagai Tuhan, ada jaminan keselamatan, ibadah mung dina minggu. Loh, kurang merdeka apa Bapak Ibu? Coba dipikirkan, kurang merdeka apa? Sedangkan di luar sana berapa waktu kita ibadah cuma hari Minggu, kadang saja masih malas ke gereja. Maka kemerdekaan dari Tuhan Yesus itu kita isi dengan apa? Dengan kita ngawur atau melupakan kebaikan Tuhan, atau justru kita itu mengasihi Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu? Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, apakah balasan kita gitu? Kata sebuah lagu rohani. Maka Bapak Ibu Saudara, seorang teolog bernama Oswald Chambers berkata, kemerdekaan rohani sejati itu ketika kita bebas untuk taat dan melayani Tuhan. Jadi kalau kita tuh kemerdekaan rohani yang sejati, kita tuh merdeka sejati secara rohani itu adalah ketika kita itu bebas untuk taat, tidak ada gangguan, untuk melayani Tuhan, beribadah, datang kepada Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak harus selalu di mimbar, tapi di dalam hidup kita, memberi makan orang yang membutuhkan, memberi uang kepada orang yang membutuhkan juga termasuk melayani Tuhan. Dan Tuhan Yesus pun berkata di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak Ibu Saudara, Bapak di surga itu mengerti nggak sih? Kalau di dunia ini ada orang yang baik dan orang yang jahat, mengerti. Tetapi Bapak tetap memberikan hujannya kepada semua orang. Apakah mungkin Bapak menurunkan hujan hanya kepada Pak Sartono tetapi kepada saya tidak? Karena mungkin saya tidak baik, jahat? Tidak. Semua merasakan kebaikan Tuhan, hujan dari Tuhan itu. Dan kita melihat di sini bahwa Bapak itu mengerti bahwa ada yang baik, ada yang jahat, tapi Tuhan Bapak tetap mengasihi semua orang. Begitupun dengan kita. Kita diberikan kemerdekaan untuk tetap mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, yang berbuat jahat kepada kita. Marah itu manusiawi, betul Bapak Ibu Saudara? Selalu ada pemicu di dalam hidup kita, orang yang menggoda kita, mengetes kita mungkin dengan membuat kita itu menjadi marah, bakal terus ada. Namun kita merdeka di dalam Kristus untuk tidak dikuasai marah, melainkan memilih kasih.
Lalu egoisme. Tadi Tuhan berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita juga, apakah upahmu? Jadi maka kita diajak untuk kasihilah juga orang yang tidak mengasihi kamu. Itu memang benar Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita diajak untuk ayo kita mengasihi. Sama seperti Bapa mengasihi semua orang. Kita diberikan kemerdekaan untuk mengasihi. Naluri manusia adalah membalas salam hanya kepada yang menyapa duluan. Betul Bapak Ibu Saudara? Oh dia gak nyapa aku duluan, ya aku males lah. Nah, diingatkan hari ini saling bersapalah gitu. Walaupun mungkin orang itu tidak menyapa duluan, ya apa salahnya sih kita nyapa orang itu duluan gitu loh. Kan gak rugi juga gitu loh. Gak usah gengsi lah gitu. Karena kita diajar oleh Tuhan. Apakah upahmu kalau kamu itu hanya memberi salam kepada yang memberi salam kepada kamu? Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan positif versus negatif. Kita sekarang diberikan kebebasan, betul Bapak Ibu Saudara, akses internet, sosial media di HP itu dengan sebebas-bebasnya. Nah pertanyaannya, HP itu digunakan untuk membangun atau justru malah menghancurkan? Dengan kata-kata kita, ketikan kita yang memprovokasi mungkin, mengujarkan kebencian. Nah itu pilihan kita. Kita sudah diberikan kemerdekaan. HP kita itu akses sekarang apa saja bisa kita akses. Tetapi pertanyaannya, kita mau mengisi dengan apa? Dengan yang baikkah atau dengan yang burukkah? Maka itu yang menjadi pilihan kita. Kita diajak, kita sudah merdeka. Kita diberikan kemerdekaan untuk memberi yang terbaik, menggunakan sosial media, menggunakan teknologi dengan baik untuk membangun, bukan untuk memecah belah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di akhir khotbah ini saya berkata bahwa kemerdekaan sejati itu bukan sekadar bebas dari aturan atau larangan, melainkan merdeka untuk memilih yang terbaik. Ya, Bapak Ibu Saudara, sampai sini paham ya? Paham kira-kira? Ya, kita diajak hari ini dari sekian banyak muter, intinya kita itu merdeka, dimerdekakan oleh Kristus untuk memilih yang terbaik. Kita dimampukan untuk memilih yang terbaik. Ada dua pilihan tentu, yang terbaik dan tidak baik. Mana yang kita pilih? Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus memilih yang terbaik. Intinya gitulah Bapak Ibu Saudara. Dan pilihan terbaik itu kita temukan dalam kasih Kristus yang sama seperti Bapa selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur kami hari ini belajar, diingatkan bagaimana kami sebagai anak Tuhan yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menebus kami dari maut. Kami diselamatkan melalui pengorbanan Kristus. Maka kami menjadi orang yang merdeka. Tetapi ketika kemerdekaan itu sudah diberikan kepada kami, apa yang akan kami lakukan? Maka ajarlah kami ya Tuhan untuk mengisi kemerdekaan. Merdeka untuk apa? Yaitu merdeka untuk memilih yang terbaik, melakukan yang terbaik, melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan hikmat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah bersama kita menyatakan iman percaya kita menurut pengakuan iman yang sulit demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak saudara yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengan penuh sukacita mari kita kumpulkan persembahan yang bagi diri pujian. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, berpadi cahaya surya dan cerah, di kicau burung tadi, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah cerita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami sudah mengumpulkan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya seberapa persembahan kami dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati para pelayan yang sudah menyadarkan kolektor dan tangan-tangan jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini Tuhan. Biar Tuhan mengembalikan sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan, dan kami naikkan dari dalam kasih Tuhan yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk selanjutnya saya akan membacakan untuk warta sepekan. Untuk persekutuan tengah minggu yang diadakan Kamis 21 Agustus 2025 diliburkan. Kemudian ada ibadah remaja Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 18 atau jam 6 sore bertempat di gereja. Ayo teman-teman remaja datang beribadah. Kemudian ada pelayanan ibadah umum Minggu 24 Agustus 2025 pukul 8 pagi. WL-nya Ibu Gembala, Sinar Saudara Yus dan Saudari Agnes, Asyar Bapak Ibu Widi dan LCD-nya Saudari Jessica.
Kemudian ada informasi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada satu berita syukur yang perlu kami sampaikan. Hari ini genap 2 tahun almarhumah Ibu Mulyono, ibunda dari Bapak Haji dan Ibu Sri, telah dipanggil pulang ke rumah di Bapa di surga. Sebagai ungkapan syukur, keluarga Bapak Haji dan Ibu Sri telah menyediakan hidangan yang nanti akan dibagikan kepada jemaat pada saat pulang ibadah. Mari kita dukung keluarga ini dalam doa, kiranya mereka senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa Bapak dan Ibu Mulyono telah berbahagia bersama para kudus dan Tuhan Yesus di surga. Kiranya penghiburan dan kasih karunia Tuhan selalu berlimpah bagi keluarga yang ditinggalkan. Kemudian kita akan mengenal doa salat dan menerima berkat dari Bapak Imam. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk ibadah Kamis diliburkan karena saya berangkat ke Malang nanti malam. Jumat baru pulang dengan ibu ya, jadi ada 2 puasa di sana di Jawa Timur sehingga diliburkan. Dan tadi pengumuman tambahan juga untuk sebelum kita doa syafaat, nanti kita akan berdoa untuk keluarga ya, untuk Ibu Mul yang sudah pulang ke surga, yang kita doakan tentunya anak-anak, istri, anak-anak, cucu ya yang ditinggalkan supaya tetap kuat ya, tetap setia kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini sebelum kami masuk dalam doa syafaat, kami berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Haji, keluarga Bapak Ibu Bayu atau Ibu Sri yang saat ini di tanggal 17 Agustus mereka mensyukuri kepulangan ibunda tercinta Ibu Mulyono atau Ibu Maret yang sudah pulang ke surga 2 tahun tepat yang lalu. Kami bersyukur beliau sudah aman, nyaman, enak, dan sudah mengalami sukacita yang tiada hentinya di sana bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk anak-anak, cucu, menantu, semuanya supaya selalu sehat, diberkati Tuhan, diberi kekuatan iman, diberikan damai sejahtera, diberikan juga kekuatan, diberikan juga berkat yang melimpah, diberikan juga Tuhan ketekunan, kesetiaan, keharmonisan di dalam keluarga dan rumah tangga mereka, bahkan di dalam setiap karir dan setiap pendidikan yang mereka jalani. Tuhan menganugerahkan berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan kalau keluarga Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu Haji, keluarga Bapak Ibu Sri atau Bapak Ibu Bayu saat ini menyediakan hidangan, menyediakan berkat sebagai rasa ucapan syukur untuk dibagikan kepada umatmu, kepada jemaatmu di tempat ini. Kiranya Engkau juga memberkati apa yang mereka tabur, apa yang mereka bagikan. Engkau memberkati mereka semua dengan berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Biarlah Engkau terus akan menguatkan mereka. Kami yang masih hidup terus diteguhkan imannya. Kami berdoa terus untuk keluarga yang ditinggalkan, khususnya Bapak Haji dan Ibu Sri beserta seluruh keluarganya. Kiranya Engkau menghibur terus, menguatkan terus, memberkati mereka. Limpahkan kepada mereka kasih karunia-Mu. Pelihara kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kehidupan mereka setiap harinya dimanapun mereka berada. Bapa, pada pagi hari ini berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Berkati pemerintahan dari pusat hingga daerah. Berikanlah hikmat dan takut akan Tuhan kepada para pemimpin bangsa kami, sehingga setiap kebijakan yang dibuat tidak merugikan rakyat, tetapi membawa kesejahteraan bagi rakyat, membawa keadilan bagi rakyat, dan membawa kemajuan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, kami serahkan juga rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan, baik upacara-upacara bendera maupun penurunan bendera nanti sore. Biarlah semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, baik di tingkat kecamatan, tingkat desa, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai di tingkat pusat ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi aparat-aparat
keamanan, khususnya Polsek Kutasari yang setia menjaga keamanan di tempat ini. Kiranya Engkau melindungi mereka, memberkati keluarga mereka, dan memberikan kekuatan dalam setiap tugas yang mereka emban dan mereka lakukan. Kami juga membawa Tuhan perkumpulan jemaat-Mu di tempat ini. Kami serahkan mereka-mereka yang sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan. Mereka yang hidup dalam kesulitan ekonomi, Tuhan menolong. Engkau berkati ekonomi mereka. Mereka yang butuh pekerjaan, Tuhan berkati berikan pekerjaan. Yang sudah bekerja, Tuhan berikan kesetiaan, ketekunan dalam pekerjaan mereka masing-masing, apapun pekerjaan mereka. Kami doakan pendidikan mereka, Tuhan, baik tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang di bangku kuliah. Tuhan menolong mereka semua dari segi pendanaannya, dari segi kemampuan untuk mereka mengikuti pelajaran. Tuhan memberkati semua. Kami juga berdoa supaya Tuhan terus kuatkan iman dan rohani mereka semuanya. Akhirnya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengerti arti kemerdekaan yang sejati. Bukan hanya merdeka secara bangsa, tapi juga merdeka untuk mengambil keputusan yang baik, merdeka untuk mengutamakan Tuhan dalam ibadah, dan merdeka untuk juga sesuai dengan kehendak-Mu di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami yang kurang sempurna ya Tuhan, dan akan kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri semua. Angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah, kita akan diutus untuk menjadi saksi-saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan Tuhan juga akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa ini. Demikian juga Ia akan memberikan kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus, agar kami hidup merdeka untuk mengambil keputusan yang baik, merdeka untuk mengutamakan Tuhan, merdeka dalam ibadah, merdeka dalam kehidupan, merdeka dalam ekonomi, merdeka untuk mewujudkan kasih dan keadilan di tengah masyarakat. Terima kasih, terima kasih. Biarlah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.